Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rekan-rekan semua, bertemu dengan saya di mata kuliah Teknik Biologi Laboratorium dan Lapangan. Kali ini kita akan membahas tentang peta. Peta dan penggunaan peta di biologi. Nah, peta pertama kita jelaskan dulu komponen peta. Apa saja yang ada pada peta? Peta ada judul, simbol, skala, ada grid koordinat, ada legendanya, ada peta inset, ada mata angin, keterangan, gambar, dan lain-lain. Nah, peta itu gambaran rupa bumi ya, gambaran rupa bumi yang digambarkan dalam bidang datar ya. Dalam bidang datar kalau zaman dulu di atas kertas. Kalau sekarang sudah ada peta digital ya, di layar seperti layar laptop. Nah, ini sebagai contoh ada sebuah peta provinsi Sumatera Barat. Peta provinsi Sumatera Barat. Komponen-komponen peta yang bisa terlihat di sini ada judul peta. Judulnya Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada simbol-simbol. Simbol-simbol berupa ada garis, ada titik, ada warna-warna. Nah, itu masing-masing memiliki arti. Artinya apa arti dari masing-masing itu? Seperti warna ungu, garis warna ungu bisa dilihat di sini. Itu jalan misalnya. Kalau yang warnanya hijau ini apa? Bisa dilihat di sini di legendanya. Legenda ini memperlihatkan penjelasan ya, penjelasan dari arti simbol dan warna yang ada dalam peta. Ini namanya legenda. Kemudian di peta ada koordinat. Nah, di pinggiran ini kecil, kalau di zoom kelihatan ada koordinatnya. Ada grid, garis-garis seperti ini. Garis grid ini garis yang memperlihatkan garis yang peta yang dilalui oleh garis ini itu koordinatnya berapa. Ini terlihat di bawahnya koordinatnya. Kemudian ada mata angin. Nah, ini mata angin. Guys, jadi ke arah atas utaranya di sini. Mata angin memperlihatkan arah mata anginnya kemana. Kalau di sini petanya utaranya ke atas. Apakah peta selalu ke utaranya ke atas? Tidak selalu. Ya, bisa terserah. Terserah. Yang penting ada mata anginnya. Jadi tidak kehilangan arah kita. Kemudian ada skala. Skala di sini ada tertulis skala 1 banding berapanya. Kemudian ada skala barnya, scale bar. Yang scale bar misalnya sepanjang satu garis ini itu 100 km misalnya. Nah, ini kita bisa bandingkan. Kalau skalanya pakai 1 banding sekian, itu tidak akan akurat kalau dalam bentuk file seperti ini, karena file nanti ukurannya bisa berubah-ubah ya, bisa kecil, bisa besar, di zoom kan berubah-ubah. Tapi kalau dalam bentuk di print di atas kertas, maka skala 1 banding 100.000 misalnya, atau 1 banding 50.000 itu fix benar. Nah, kemudian ada peta inset. Peta inset itu peta kecil yang memperlihatkan peta yang kondisi ini di mana. Ini ada peta insetnya, peta Indonesia. Nah, ada warna merah di sini. Jadi peta yang Provinsi Sumatera Barat itu terletak di Pulau Sumatera di bagian baratnya, terlihat di peta inset. Peta inset itu peta kecil. Kemudian peta inset yang lain juga macam-macam. Ada ini peta Pulau Pagai. Nah, dibuatkan peta insetnya karena Pulau Pagai ini di bawah ini. Jadi tidak muat dia dalam peta ini. Kalau dimuatkan dia ukurannya tidak pas peta, jadi dipindahkan ke atas. Dan di peta inset ini ada koordinatnya. Jadi masing-masing peta inset ada koordinatnya. Begitu juga dengan ini ada Kota Padang, peta inset juga. Jadi ini ada 3 peta inset. Kemudian ada komponen peta yang lain, ada keterangan. Nah, ini bisa dibaca di sini, kecil-kecil sekali. Ya, kalau di zoom itu akan kelihatan keterangan, misalnya siapa buat peta ini, kapan dibuat, apa tujuannya, dan lain-lain. Ada juga gambar-gambar penambah bisa juga dibuatkan dalam peta. Nah, kemudian biologi dan peta. Seberapa penting peta bagi ilmu biologi? Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa informasi yang bisa ditampilkan di peta itu yang pertama tentang lokasi.
Di peta kita bisa mengetahui di mana, di sebelah mananya, sebelah dekat mananya, apakah dekat Kota Padang, apakah sebelah utaranya laut, eh, misalnya Samudra Hindia misalnya, sebelah mananya dari jalan raya. Nah, itu lokasi. Kemudian kondisi apakah daerahnya berhutan, apakah dia daerah ketinggian, padat, pemukiman, tropis dan lain-lain, itu bisa tergambar dalam peta. Kemudian juga ada pola, apakah dia tersebar, mengelompok, mengumpul dia, atau teratur dalam bentuk garis atau mengikuti sepanjang jalan. Nah, itu pola. Kemudian kita juga bisa buat tren perubahan per tahun. Dibuatkan petanya banyak ya. Misalnya ada 3 buah peta berbaris. Kemudian mulai dari peta tahun 1800 kondisi hutannya seperti apa, 1900 seperti apa, 2000 seperti apa. Nah, itu bisa kita lihat tren perubahan per tahun, apa perubahan per abad dan segala macamnya. Kemudian juga bisa prediksi, kita bisa menampilkan prediksi bagaimana kondisi 100 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Fungsi peta biologi itu bisa menunjukkan lokasi penelitian, bisa menunjukkan susunan atau tata letak lokasi penelitian, bisa juga memperlihatkan lokasi dari hasil lapangan. Kalau yang lokasi penelitian itu mungkin rencana kita di sini atau ngambil sampelnya di sini. Bisa juga memperlihatkan lokasi dari hasil lapangan. Kita lakukan survei, kemudian kita analisis, kita tampilkan oh gini hasilnya. Dan juga bisa memperlihatkan prediksi berdasarkan analisa data. Ini contoh beberapa peta yang kami buat. Ini peta dari tulisan Pak M. Naziri Jandra. Ini lokasi sampel, ini burung, penelitian burung. Ada di Pulau Panjang, ada di Tiku, Gasan Gadang, Pasir Jambak, dan Universitas Andalas. Ini penelitian saya di sawah di Lubuk Alung. Yang ada garis-garis berarsir ini itu sawah, sedangkan kotak-kotak grid itu saya buat kotak grid imajinatif ya. Di masing-masing grid itu saya survei sawahnya apakah ada kotoran barang-barang atau tidak. Yang ada kotaknya berwarna hitam, gridnya berwarna hitam, itu dia ada kotoran barang-barang di sana. Jadi ini dalam bentuk tampilan data hasil penelitian. Nah, bisa juga lihat ada koordinatnya, ada peta insetnya, dan ada legendanya. Nah, ini penelitian Vika Widya sedang berjalan sekarang. Ini peta prediksi konflik harimau berdasarkan titik-titik yang ada, kemudian dianalisis menggunakan program, ada Maxen namanya. Misalnya ditemukan ada beberapa titik konflik harimau, kemudian kita analisis seberapa besar potensi di seluruh Sumatera Barat ini, di mana saja daerah-daerah yang berpotensi besar konflik harimau. Ini legendanya berdasarkan warna. Semakin kuning arah ke merah artinya potensi konfliknya semakin besar. Ini dilihat di daerah dekat Danau Maninjau, ini konfliknya besar. Yang hijau kekuningan sampai merah itu konfliknya besar. Nah, contoh kasus yang bisa dibuatkan petanya di biologi ya. Yang pertama, habitatnya di mana. Kemudian apakah endemik kah? Nah, endemik bisa kita lihat kan di peta. Terlihat dia hanya ngumpul di satu pulau misalnya. Atau sebarannya bagaimana? Bisa terlihat di peta. Bisa juga peta itu memperlihatkan daerah jelajah. Ada garis daerah jelajahnya. Itu ada yang sedang penelitian sekarang, ada Akil namanya. Kemudian bisa memperlihatkan apakah jenis A simpatrik dengan jenis B. Simpatrik itu dia dalam satu habitat ya, overlap habitatnya. Kemudian apakah jenis A hanya menempati daerah dengan tipe hutan tertentu saja. Nah, misalnya kita lihat ternyata dia hanya ada di daerah hutan ya, hutan primer, tidak ada yang di daerah hutan non hutan misalnya. Bisa terlihat di peta. Bisa juga menjawab dulu jenis A banyak di sini, sekarang kemana. Nah, itu bisa kita prediksi, bisa kita. Kemudian juga kita bisa lihat kerabatnya di benua lain, ada di benua lain, seperti contoh tapir. Terus tapir 4 jenis itu ada di Amerika,
satu jenis ada di Sumatera, ini jauh sekali benua Amerika dan benua Sumatera. Kenapa bisa ada? Nah, ini kita bisa lihat di peta kemungkinan sebarannya bagaimana. Kemudian kenapa hewan yang ada di pulau ini berbeda dengan pulau sebelah ya? Nah, itu kita bisa lihat di peta dan nanti bisa terlihat apakah ternyata dia ada palung yang dalam, sejarah ininya, geologinya dulu dan segala macam. Jadi pentingnya data lokasi bagi biologi ya. Data lokasi bagi biologi ketika kita melakukan sampel atau mendapatkan spesimen atau melakukan penelitian, lokasinya itu penting. Karena beda lokasi akan beda organisme yang hidup. Kemudian perbedaan dari organisme itu bisa saja perbedaan jenis atau beda varietas. Misalnya kita dapatkan jenis jenis tumbuhan kita dapatkan di pinggir pantai. Kemudian tumbuhan yang mirip diperkirakan satu jenis kita temukan di pegunungan. Nah, itu penting kita catat lokasinya. Kalau kita tidak catat lokasinya, kita anggap mungkin satu jenis yang sama atau varietas yang sama, ternyata dia udah beda tempat ya. Satu di pinggir pantai, satu pegunungan, itu kemungkinan beda variasinya sangat besar. Atau malah mungkin bisa beda jenis. Nah, beda jenis atau beda varietas akan beda pula zat yang terkandung di dalamnya. Kalau mau riset biokimia itu sangat penting. Jadi data lokasi, di mana lokasinya suatu organisme itu sangat penting. Nah, sekarang praktikumnya ya. Saya mau nanti akan saya kirimkan peta. Kita akan kirimkan peta yang mau dianalisis. Sebenarnya praktikumnya harusnya di laboratorium, ada peta besar yang kita bentangkan. Sekarang secara online kami rasa masih bisa dilakukan secara online. Nanti dikirimkan file petanya dan temukan titik-titik berikut ini. Ada 4 titik yang harus rekan-rekan cari. Ini 100 derajat 12 menit. E itu east timur, 0 derajat 55 north. Kemudian 100 derajat 25 menit 25 detik E, 0 derajat 15 menit 48 detik N. Ini 99 derajat. Nah, coba perhatikan, perlu rekan-rekan hati-hati. Ini derajat dan menit. Ini derajat, menit, dan detik. Ini juga. Dan ini 99,5476 derajat. Nah, ini angka derajatnya bulat nih, desimal ya, derajatnya desimal. Itu akan beda cara menentukannya, karena harus dikonversi ya. Seperti ini contoh, 58 menit itu sudah dekat ke 60 menit. Dekat ke 60 menit artinya dekat ke 1 derajat. Jadi hampir ke 100 derajat. Sedikit lagi ke 100 derajat ya, cuman kurang dari 2 menit lagi sampai ke 100 derajat. Ya, jadi perlu hati-hati, ini perlu ada perhitungan matematiknya sedikit. Nah, saya serahkan ke rekan-rekan semua untuk menemukannya. Nah, setelah dapatkan titiknya di pada peta, kemudian berapa ketinggiannya, kemudian berapa jarak ke kota terdekat. Coba cari kota terdekat dan berapa jaraknya. Nah, jarak itu rekan-rekan cari dengan menggunakan skala ya. Nah, skalanya berapa? Ini sepanjang ini misalnya itu 1 kilo. Jadi dia 2 kali dari 2 kilo, 2 kali dari panjang 1 kilo, maka 2 kilo. Nah, itu silakan rekan-rekan lakukan ininya. Kalau di prakteknya pakai roll, kita ukur petanya pakai roll, misalnya 1 kilometer atau 1 kilometer di peta ada skalanya, itu panjangnya 1 cm. Nah, ini kalau jaraknya 2 cm maka 2 km. Karena ini file, maka dipakai zoom, bisa di zoom dan segala macam, maka nah itu tantangannya. Silakan temukan caranya. Kemudian temukan Gunung Malintang. Nah, Gunung Malintang coba cari Gunung Malintang di peta yang kami kirimkan nanti. Kemudian cari jalur termudah untuk menuju ke puncak. Nah, ini siapa yang suka naik gunung? Jalur termudah untuk menuju puncak dari kampung sekitar. Apa nama kampungnya dan berikan alasannya. Nah, ini praktikum.
sebelumnya saya coba praktekkan ininya ya biar lebih paham sedikit. Ini contoh ya, ini memang peta yang akan kita bagikan. Peta rupa bumi Indonesia. Nah, peta ini menggambarkan ada jalan, ada tutupan lahan, ada sungai dan segala macam. Kemudian cara menentukan ininya, misalnya gini. Ini misalnya padang jajaran, kita kotak ini ya. Kotak ini berapa koordinatnya? Kalau koordinat X-nya ke bawah, bujurnya kita terus ke bawah. Kita lihat yang ini ada dua sistem koordinat ya. Yang biru, yang hitam. Kita gunakan yang biru. Yang hitam ini sistemnya UTM ya. UTM perlu penjelasan agak lebih ini. Beda sistem koordinat. Sistem koordinat itu macam-macam. Nah, di sini maka posisinya di sini ya, lurusnya kira-kira di sini. Ini 20. Nah, sebenarnya ini 20 ada tanda koma di atasnya 20 menit. Derajatnya berapa nih? Lihat di sini. Nah, ini. Ini mulai dari 00 derajat 00 menit. Berarti ini 0 derajat 10 menit, ini 0 derajat 20 menit. Ini berapa? Di sini padang jajaran ini misalnya ini berapa? Ini 20, ini 30, di sininya berapa? Berarti 0 derajat. Kira-kira kalau ini 250, ini 25 berarti ya 25. Berarti ini sekitar 22,5. Jadi 0 derajat 22 atau 23 ya, 23 kira-kira 23 menit, 0 derajat 23 menit. Kemudian ke sininya, nah ini E ya, bujur timur BT, E, East. Kemudian ke sininya, ini dimulai dari 99 derajat, ini 99 10, 99 derajat 10 menit. Maka ini di sini kira-kira jika ini 20-nya kira-kira ini 11. Nah, jadi diperkirakan 99 derajat 11 menit. Nah, kemudian ada jadi gitu. Nah, pertikumnya adalah kita berikan koordinatnya, cari namanya di sana. Posisinya di mana? Tandai. Ditandai. Oh ya, ditandai dengan silakan diedit atau apa dikasih tanda yang agak jelas. Nah, kemudian di sini ada peta kontur ya. Ini warna yang garis-garis oranye ini itu kontur. Kontur itu adalah ketinggian tempat. Jadi ini ada 500. Ini garis yang melewati kontur itu garis yang sama tingginya. Yang ini 500, ada kodenya. Konturnya diberi label per 500 ya. Ini 500, berarti yang ini ketinggian 500 meter. Maka di bawahnya ini 400, ini 300, ini 200, ini 100, ini 0. Jadi ini 0 meter dari permukaan laut. Kontur pertama yang ditemukan berarti 100. Ini konturnya per 100 meter. Ini 200 meter, 300 meter, 400 meter, 500 meter. Ini berarti ini 100 meter, ini 200 meter. Gunung Galanggang ini ketinggiannya hanya 200 meter. Ini ada keterangannya 204 meter. Oke, nah kalau ya tadi kita suruh mencari Gunung Malintang ya. Nah, kalau Gunung Galanggang ini jalan jalur terdekatnya mana? Lihat kampung yang ada jalan, ada kampung, ada jalan ke sana. Kemudian coba ini terus apa diluruskan ininya jalannya. Misal kampung terdekatnya di sini yang ada jalan. Misalnya ini Kotoraja ada jalan. Nah, mau ke Galanggang Mawas ini lewat mana? Kotoraja apa terus ke Pasir Panjang, ini sawah ya. Atau ke Tanjung Kapal ini. Nah, kemudian baru sampai ke kemana, buat garis, ikuti garis yang dilalui. Kenapa? Dan jawab kenapanya. Oh, kalau di sini lewat sawah nggak bisa, misalnya. Oh, di sini lewatnya ketinggian atau lewat hutan dan segala macam, buat alasannya. Dan dibuat ditandai pakai garis ya. Nah, ini yang peta yang akan kita berikan nanti.
Jadi kembali lagi ini praktikumnya. Peta apa yang kami berikan, apa judulnya? Temukan 4 titik ini. Dari masing-masing titik itu berapa ketinggiannya dan berapa jarak ke kota terdekat. Dan setelah itu temukan Gunung Malintang. Cari jalur termudah untuk menuju puncak dari kampung sekitar. Nah, tugas tambahan untuk di laporan untuk dikumpulkan pekan depan. Cari contoh peta untuk masing-masing informasi berikut ini. Yang pertama lokasi. Misalnya peta yang memperlihatkan di mana misalnya ada lokasi penelitian di dekat sungai misalnya atau di kota Padang. Nah ini sekedar sederhana saja, misalnya lokasinya di Lubus Kaping misalnya atau di Pulau Mentawai. Nah peta yang kedua, peta yang memperlihatkan kondisi di daerah yang berhutan kah, perairan, ada pada permukiman. Kemudian peta yang ketiga memperlihatkan pola tersebar di mana. Nah, peta keempat tren, kemudian kelima prediksi. Contohnya gini, ambil sebuah gambar peta, kemudian buat ininya. Gambar 2, peta yang menggambarkan kondisi kawasan hijau di daerah Kampus Sunan. Nah, ini terkait dengan ini ya kondisi. Coba silakan cari yang lainnya, ada 5 ini untuk dilaporkan. Nah, praktikumnya rekan-rekan semua masuk di Microsoft Teams. Channel sudah kita ya saya harapkan sudah dibuat oleh Ivan ya, atau Komting masing-masing, Komting ketua kelas masing-masing. Kemudian kita per kelompok masing-masing orang masing-masing kelompok 4 orang maksimal, masing-masing kelompok 4 orang. Kemudian didiskusikan, kerjakan apa yang saya suruh ini, apa yang kami suruh ini di secara live ya, secara live di Microsoft di Microsoft Teams masing-masing. Nanti akan ada asisten yang memandu, yang memantau. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan ke asisten. Itu ya. Oke, selamat bekerja. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke asisten.